Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi pun santai aja Pak ya. Di sini tadi sudah dijelaskan seluruhnya oleh Bapak Kepala Desa yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Desa. Di sini ada Ketua DPRD, Ketua DPRD Pak Kabin Kabupaten. Beliau ini sebagai bupatinya. Amin. Ya, istilahnya kan seperti itu. Yang terhormat Bapak Kepala Desa dan perangkat Desa Waikalang yang saya hormati, Bapak Ketua DPD yang saya hormati, seluruh KUPT yang hadir pada kesempatan ini. Di sini yang di samping saya adalah saya bawa beberapa KUPT, seharusnya di tim satu ini seluruhnya hadir. Sebelum saya sampaikan selanjutnya, saya bawa kasih perantip OPT bidang perikanan, yang bukan penyuluhan perikanan Pak ya. Terus di sini ada pendamping desa yang dari kecamatan. Terus saya hormati seluruh yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, saya pada hari ini mewakili Bapak Camat Penengahan, dan saya mohon maaf juga beliau tidak dapat hadir bukan karena apa, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekdes bahwa pada hari ini seluruh pejabat, seluruh OPD, para pejabat itu diharuskan untuk hadir di kabupaten permintaan dari KPK, tapi di sini melalui sekretaris daerah. Nah itu yang tidak boleh berwakil. Kalau sudah berwakil nanti tidak sampai. Biasanya kalau uang itu kurang bayar, kalau informasi kadang-kadang nggak nyampe juga. Nah, itu jadi maka tidak boleh berwakil. Salawat serta salam semoga Allah melimpahkan Nabi besar kita Muhammad SAW dan kepada kita sebagai umatnya. Nah, tadi kita pun sudah bersyukur kita dapat hadir. Sekarang kita salawatnya. Mudah-mudahan sebelum kita di akhir yaumil akhir nanti, sekarang sudah memperoleh syafaat. Yang namanya syafaat, Bapak Ustadz udah lebih paham kalau yang namanya syafaat. Ada Bapak syafaat di sini. Baraja Pak. Kita tepuk aplaus dulu Pak. Di sini ada Pak Sekdes sudah menyampaikan sedemikian rupa, itu bukan isapan jempol. Karena tidak semua desa seperti ini. Ini sudah bagus, tangan. Karena semua pemberdayaan yang ada di desa di sini yang sudah diperintahkan memang sudah di dalam aturannya. Pada tahun ini sudah direalisasikan, tinggal 3 bulan lagi, 4 bulan lamanya itu pelaksanaannya. Nah di sini sudah terrealisasi semua. Waktu saya kemarin melaksanakan monitoring evaluasi kegiatan masih berjalan. Setelah ini saya minta, memang saya bidang ekonomi dan pembangunan, untuk diselesaikan nanti di akhir tahun 2022. Karena kalau tidak ada halangan, itu nanti awal Januari itu harus sudah monep lagi. Hanya untuk nanyakan aja sudah selesai apa belum, sudah realisasi apa belum, sebenarnya itu Pak. Tapi di sini sudah disampaikan bahwa ini sudah realisasi semua Pak Ketua DPR nih. Jadi dia bisa diterima Pak tadi Pak, bisa. Nah ini Pak Ketua DPR udah menerima, kalau kita nggak terima salah. Saya hanya sedikit menyampaikan itu Pak. Jadi benar-benar ini dari semua pemberdayaan sudah dilaksanakan. Tadi sudah ada yang 100%. Nah ini
itu kita ketahui kadang-kadang kita pokoknya yang jelas kita jangan suuzon dengan pemerintah desa. Itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ini bukan dari Pak Camat, dari pemerintahan pusat. Jadi kadang-kadang kita ini apalagi orang kita ya, kita ngomong kita aja. Jadi orang Sunda bahasanya, mohon maaf ini banyak sujon, mohon maaf saya ini dulu dengan pimpinan saya waktu di desa dulu. Jangan seperti ini, sudah sejelas-jelas seperti ini itu kita akui, bukan hanya isapan jempol tadi Pak ya. Begitu kita masukin jempol, keluar jempol juga. Nah itu yang dimaksud. Kalau ini ada nggak kira-kira yang tadi diceritakan itu tidak direalisasikan? Saya mau tanya dulu. Tidak ada. Ada semua kan? Ada semua. Ada semua. Artinya itu sudah benar, sudah dilaksanakan dua pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan pembangunan itu. Nah di sini saya sampaikan Pak. Tadi nanti sebelum saya buka, tadi Pak Kades sudah menyampaikan realisasi capaian yang sudah dilaksanakan. Saya juga ini menyampaikan kisi-kisi untuk ke depan. Ternyata setelah saya amati ini tadi sudah ada di usulan dari pemerintah pusat yang memang rencana programnya dari pusat. Di sini perlu saya sampaikan rancangan program dan kegiatan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, kecamatan yang akan dibahas, diusulkan. Nah ini dia diusulkan karena ini sekarang kita mengusulkan Pak. Nanti tinggal Pak dari pusat itu ada gak dananya, kita usulkan dulu karena di sini kan sudah dijelaskan MOSDUS katanya. Sebenarnya di dalam aturan tidak kenal MOSDUS, tetapi memang kita mengusulkan gini, kalau dari MOSDUS dulu kita beberkan di sini panjang, nggak bakal selesai 2 hari. Nah, di sini sudah tinggal mendengarkan apa sih usulan tuh. Hanya dua tadi itu. Satu pemberdayaan masyarakat dan 2 pembangunan. Pembangunan maksudnya seperti rabat batu dan sebagainya, fisik. Nah itu. Nih saya lanjutkan. Jadi di sini ada pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Penanganan kemiskinan ekstrim. Jadi di sini tadi sudah dijelaskan tentang BLTDD. Nah ini untuk ke depan ini kita nunggu aturan lagi karena ini sudah ada perubahan-perubahan. Karena kita kan sekarang usulkan dulu. Itu tadi usulannya yang pertama itu bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD. Rasio maksimal 25% sampai 30%. Kalau kemarin itu 100%, sekarang ya tahun besok ini diusulkan cuma seperti itu. Kami berupaya lagi ini untuk mengusulkan kegiatan ini diupayakan harus ada, walaupun tidak seperti tahun ini Pak. Nah ya ini diusulkan. Selanjutnya di sini ada penyertaan modal atau BUMDes. Nah ini indikatornya. Kalau dalam pelaksanaan BUMDes ini mempunyai pendapatan asli desa, ada? Nah, terus BUMDes yang tidak berjalan atau pasti tidak berjalannya apa ya? Maksudnya ini yang akum tidak ada kegiatan, maka akan direstrukturisasi lagi atau ditata ulang. Nah, diorganisasikan lagi supaya ini berjalan kalau ada. Tapi ini program dari pusat. Harus nanti rencananya ini saya bocorannya sih seperti itu, akan diberi dana lagi. Ini sebenarnya sih urainya banyak dari tahun berapa saya juga kurang tahu itu ya. Sebenarnya ada, cuma saya kalau uraikan itu alangkah terlalu banyak. Di sini selanjutnya dana operasional pemerintah desa. Di sini rasionya juga cuma 3% untuk dana desa. Nah itu nanti mengikuti atau menunggu peraturannya dari peraturan atau yang disebut juga regulasinya itu nanti
Nah sekarang kita menunggu saja ya, karena kita usulkan pada kesempatan ini. Saya lanjutkan lagi karena ini amanat, perlu saya sampaikan. Percepatan dan penurunan stunting. Nah tadi sudah dijelaskan juga dari Pak Kades yang melalui Pak Sekdes. Di sini honorarium tim TPPS itu berarti masih ada nih ya Pak. Nah, jadi honorarium kader pembangunan manusia. Jadi di sini kader itu banyak. Disebut KPM, pembelian alat antropometri. Nih, Bu Bidan ya yang paham ya. Nah, di sini diusulkan harus ada. Nah, kalau sudah lengkap berarti maka tadi saya sudah bilang A+ dulu, tidak semua desa tuh ada. Maka ini Bapak Ibu yang walaupun di desa Waikalam yang rasanya di puncak gunung itu jangan merasa artinya kecil hati, sudah bagus. Bahkan dari pemerintah pusat, dari kementerian itu tidak mudah, tidak semua kabupaten provinsi yang dikunjungi. Maka berbangga hatilah walaupun kita di desa Waikalam. Tuh Pak ya. Saya lanjutkan lagi, di sini ada ketahanan pangan. Nah ini ketahanan pangan tadi juga sudah disebutkan, ini diusulkan ulang. Artinya yang tadi sudah disampaikan mudah-mudahan itu nanti di tahun yang akan datang akan terrealisasi. Mudah-mudahan bahkan lebih. Jadi kalau sudah saya sebutkan tentang ini masalah ketahanan pangan tadi udah jelas Pak ya. Di sini ada pemeliharaan kebun. Nah, jadi tahun ini tahun 2022 ini kan sudah tadi sudah dipaparkan sudah selesai. Kalau sudah selesai bukan berarti diam, artinya mesti ada kelanjutannya. Berarti pemeliharaan kebunnya, pemeliharaan kandang, pemeliharaan kolam, apa yang direncanakan kemarin yang sudah selesai itu tinggal pemeliharaan sekarang ini. Jadi diusulkan ke depan, siapa yang kemarin diberikan tugas, nah ke depan mudah-mudahan diberikan insentifnya. Kalau kemarin suruh bangun, jadi sudah terlaksana, besok pemeliharaannya nanti dikasih upah Pak, ya jangan sampai enggak. Soalnya orang kita ini bisa membangun dengan mudah, tetapi tidak bisa mencari pemeliharaannya. Dana pemeliharaannya sulit Pak. Nah, ya itu artinya kan kata saya tadi, di mana-mana kita bisa melaksanakan itu, kadang-kadang kita bisa membangun tapi tidak bisa memelihara. Bangun megah, sudah dibangun rusak karena tidak dipelihara, tidak kontinu pemeliharaannya. Maka ini disiapkan supaya ada pemeliharaan. Lanjut, ini desa wisata. Nah, desa wisata ini alhamdulillah untuk Waikalam, desa wisatanya sudah berjalan. Karena di sini tidak semua kecamatan, semua desa ada wisata alamnya. Kalau saya minta diadakan di Waikalam sudah ada. Tinggal itu tadi kita atur sedemikian rupa untuk ke depan bagaimana upaya promosinya. Di sini ada Smart Pileg Pak ya. Nah, Smart Pileg itu salah satu. Nah, tapi bukan cuma itu. Jadi kita promosi itu lewat Facebook, lewat mana yang Bapak ketahui. Jadi di FDG itu Pak kan harus valid, forum digital, grup. Jadi di sana kita harus tahu, karena promosi kalau tidak dipromosikan tidak akan tercapai. Di mana orang di mana dari mana penjuru mana tidak akan datang ke sini. Kenapa dari kementerian kita walaupun di pelosok di sini datang? Karena melalui media itulah dari informasi digital namanya sekarang ini sebutannya. Coba ya. Jadi sangat-sangat mendukung. Di sini sudah baru ada beberapa desa ini yang memiliki wisata. Contoh Waikalam ya udah jelas, Taman Baru, Padan, Kuripan, Penengahan, Banjarmasin, baru ya. Tanjung Heran. Nah ini baru itu desa dari 22 desa, berarti tidak semua desa tuh
ada wisata alam maupun. Nah, kita bentuk lagi wisatanya tambah. Wisata olahraga misalkan. Ada di sini tempat olahraga ada, Pak? Nah, buat misalkan untuk ada ya. Gedungnya ada. Nah, kalau seandainya pun ada, supaya jadikan wisata dari mana-mana datanglah ke tempat olahraga. Itu juga sama wisata. Wisata itu wisata religi atau keagamaan, ya kan gitu ya. Kita buat nggak apa-apa. Nah, kalau sudah terbentuk, kita usulkan di kemudian hari. Karena ini yang kita pikirkan kita sekarang, ke depan anak cucu kita. Nah, itu sebenarnya. Kalau ke sekarang itu kita hanya bisa bangun, besok tahu siapa yang nikmati kan gitu. Tapi dari sekarang direncanakan terlebih dahulu untuk ke depan, supaya warga kita semua yang ada di Lampung Selatan, terutama di Kecamatan Penengahan khususnya Waikalam, pemberdayaan masyarakatnya berjalan. Nanti ada di sini apa namanya semacam usaha-usaha mikro. Nah, itu perlu ditata, Pak. Kerjasama bareng-bareng, misalkan buat souvenir. Nih, buat souvenir apa? Nah, bapak-bapak yang ada di sini bisa jualan souvenir. Karena souvenir kan udah bapak pahami ya. Untuk orang hajatan, itu jangan dilihat karena di kampung. Kalau dia bagus, dimodifikasi sedemikian rupa buat orang senang. Kita posting di Facebook, pasti dicari, Pak. Kalau bagus di mana pasti akan dicari. Berkualitas yang penting. Tidak boleh baru sebulan sudah berhenti lagi, itu tidak untuk menghilangkan kepercayaan. Jadi harapan saya itu sebenarnya seluruh warga yang ada di Kecamatan Penengahan itu punya kegiatan usaha. Itu tadi kalau ibu siapa nih? Ya, ibu yang ada di sini punya kegiatan membuat apa? Tapis atau apalah sekiranya. Ibu hanya buat satu. Ajak teman yang lain. Ibu satu, kalau dalam satu minggu, kalau satu hari satu minggu udah berapa? Kalau satu hari satu, kalau orang 10 udah 10 kali satu bulan udah 30, Pak ya. Nah, contoh aja, Pak, Bu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak terpikir, kadang-kadang seperti itu kecil, kadang-kadang menyepelekan, tidak. Kalau kita tidak mampu banyak sedikit, pengen banyak tapi susah, kita ajak teman-teman buat kelompok usaha. Itu di sini sudah ada sih sebenarnya PNPM-nya ya, apa UKM-nya, ya. Jadi di sini sudah ada bidang-bidangnya. Di Waikalam bahkan yang sering saya telepon Pak Haris ya, ya itu. Jadi kerjasamalah, jangan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri cepat pudar. Jadi saingan timbulnya, saling tindih menindih, ujungnya nggak jadi harus continue. Jadi kalau sekarang sudah bisa buat apa, biar anak cucu kita bisa meneruskan gitu. Mau kuliner silakan, tapi tidak harus di sini, di mana gitu. Jadi cuma kerjasama. Ya, saya lanjut, Pak. Di sini ada akses kesehatan. Jadi rehab pembuatan atau pembuatan maksudnya nih di bidang kesehatan. Kalau sudah dibuat berarti pemeliharaan. Kalau itu misalkan gedungnya rusak, nah ini sudah diusulkan ke depan. Silakan Bapak kelola. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekdes, semuanya dikelola oleh desa itu bagus. Kalau merasa tidak bagus, lihat di media, kita buka Google bagaimana yang lebih bagus. Udah itu aja cukup. Tidak perlu harus ke Jakarta. Kalau kita perbuat di sini sudah bagus, sesuai dengan ada di Google misalkan atau sesuai speknya, pasti itu sama saja dengan di kota besar. Kan gitu. Mulai enak kita di sini, lahan-lahan masih luas. Kalau kita di Jakarta, nah, nggak usah dibayangkan sulit. Nah itu Bu ya, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, saya lanjut lagi. Ini ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Di sini swasembada sekolah. Di sini ada penurunan angka putus sekolah. Nah ini tolong untuk ke depan ini Pak dicatat dan ini diusulkan. Jadi swasembada sekolah itu jadi ada pemberian ya PKB itu tadi Pak ya.
Saya lanjut di sini. Kalau untuk pemilihan kepala desa di sini masih lama, karena di sini ada beberapa desa. Saya sampaikan ada beberapa desa tuh Kekiling, Belambangan, Rawi, Ruang Tengah, Subayaya. Nah ini kalau untuk Baikalam masih lama. Penengahan Pair. Di sini Penengahan Pair tadinya mau diadakan tahun ini, kewalahan. Kita sudah banyak kegiatan, dananya tidak ada, jadi diusulkan di tahun 2023. Jadi yang apa yang disampaikan hari ini adalah untuk usulan untuk di tahun 2023. Kalau kegiatan nama kegiatan ini memang sudah ada, tapi ini diusulkan ulang untuk di tahun 2023. Jadi pekan olahraga ini yang jelas itu ada peningkatan potensi olahraga, menjaring bibit-bibit atlet. Ini memberdayakan peranan pada masyarakat dalam berbagai sektor. Ini intinya untuk memberikan peningkatan untuk mencari-cari bibit, bukan bibit orang Pak. Artinya di sini olahraga. Sambil santai Pak ya. Dilanjut. Linmas tadi sudah disebutkan, sudah ada di sini, diusulkan untuk penguatan fungsi satuan Linmas desa dalam rangka menghadapi pemilu. Nah di sini Pak, nah ini mesti ditata. Nah ini jelas diusulkan dulu untuk bulanannya, untuk segalanya, pakaiannya. Jadi kegiatan-kegiatan itu semuanya diperhatikan dan ini diusulkan ulang untuk supaya diadakan. Kalau tidak ada ini, alhamdulillah tadi wake up sudah lengkap, tinggal kalau bangunan itu tinggal pemeliharaan. Nah, ini sudah dibangun, maka kata saya tadi tidak semua desa itu ada. Maka di sini ada, tapi ada yang berjalan, ada yang tidak. Yang maksud berjalan itu ada yang terrealisasi dan ada yang tidak. Di sini kita sering lihat lah di mana-mana itu kegiatan Linmas itu memang diperlukan, dibutuhkan, dan itu untuk mendukung keamanan kita mudah-mudahan. Tapi bukan paling Linmas saja yang dipokok, karena kita juga sebagai pendukungnya. Dilanjut, ini tersedianya ruang bermain. Nah, tadi sudah disebutkan, sudah bagus di sini sudah ada. Diusulkan ulang ini. Tadinya tidak ada. Karena di tempat yang lain belum ada semua, tidak lengkap seperti yang ada disebutkan di Baikalam tadi. Bapak Ibu, jadi itu jangan kecil hati yang kata saya tadi ya. Jangan kecil hati bahwa kita sudah berjalan sedemikian bagusnya, maka perlu didukung oleh masyarakat. Bahwa Bapak Ibu di sini aparatur pemerintah dan warga adalah kepanjangan dari pemerintah. Kan gitu. Dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Nah, termasuk Bapak RT, kalau dulu tidak ada insentif, sekarang ada, walaupun kalau mau banyak ya memang banyak, itu gajinya mau ditambah. Pak Kadus, kalau dulu Pak RW ya, sekarang kepala dusun. Jadi tidak menyebutkan RW, Kadus itulah sebagai penggantinya Bapak. Nah, RW, tadinya Pak RW, RT RW ini yang buat bingung orang nih kadang-kadang. Ya, tapi semuanya ada Pak. Iya. Di sini tetap kita kalau di desa tetap masih ada Pak ya. Nah di sini tadi yang sudah saya sampaikan, ini kalau persampahan Pak, persampahannya. Nah persampahan ini diusulkan. Jadi persampahan itu tempat sampahnya, maksudnya tempat pembuangan akhirnya. Nah bukan hanya tempatnya itu aja, tempat di depan rumah kita. Terus kalau misalkan tuh pakai mobil atau mengangkutnya roda 3 apa motor biasa, mana dapat yang terjangkau itu mau diusulkan. Nah ini diusulkan supaya ada untuk desa. Ini kami usulkan supaya ada di desa. Berikanlah kepada warga yang memang membidangi ini. Siapapun tidak memilih siapa, nanti ditunjuk oleh Bapak Kepala Desa melalui yang ada ini, yang hadir ini Pak ya. Ini dari provinsi namanya Pak ya. Jadi ada bupati, ada DPR-nya di sini, termasuk di sini ada
penasihatnya. Ini penasihat Pak, yang pendamping ini memberikan segala sesuatu informasi. Kalau tidak bisa ketemu dengan aparatur kecamatan, kabupaten dan provinsi, beliau atau yang pendamping desa inilah untuk bertanya. Ini kegiatannya apa sih? Pokoknya apa yang tidak tahu tanyakanlah ke pendamping yang sudah ditugaskan di desa. Itu aja. Ya, Ibu ya, Bu pendamping ini sudah hadir, alhamdulillah pada kesempatan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, usulan-usulan ini dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan. Dengan berakhirnya penyampaian dari saya, maka pada hari ini Musrembang Des atau penyusunan RKPDes tahun anggaran 2023 saya nyatakan dibuka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi